Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syahputra Muhtar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 183127006500089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen penguji yaitu Bapak Novi Dian Natasya Eskom MMSI. Berhubung NPM saya adalah ganjil yaitu 89, jadi saya akan mengerjakan soal ganjil yaitu soal nomor 1 dan nomor 3. Langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada who, siapa saja yang terlibat. Yang kedua ada what, teknik apa saja yang digunakan. Yang ketiga ada how, bagaimana metodologinya. Pertama-tama kita masuk dulu atau kita cari tahu dulu apa itu audit sistem informasi. Jadi audit sistem informasi ini merupakan proses pengumpulan fakta-fakta serta mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya yang dimiliki seefisien mungkin. Nah, jadi kalau ditanya who atau siapa yang terlibat, ini ada 2. Yang pertama yaitu audit internal atau auditor internal. Biasanya auditor internal ini dilakukan oleh unit yang berada di dalam organisasi atau perusahaan yang memang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada auditor eksternal atau audit eksternal. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas yang lebih besar. Jadi kalau internal itu biasanya dari unit yang berada di dalam perusahaan, kalau eksternal ini biasanya dari luar. Dan secara garis besar, tujuan dari audit eksternal ini adalah yang pertama ada menyatakan bahwa sistem informasi yang selama ini dijalankan oleh organisasi tersebut itu merupakan sistem yang efektif. Terus memberi bukti bahwa tidak ada permasalahan pada sistem informasi yang telah diaudit. Yang terakhir itu biasanya menyelidiki bahwa laporan sistem informasi 100% dibuat tanpa ada kesalahan. Selanjutnya itu ada what. Apa teknik yang digunakan? Yang pertama ada otomatisasi, yaitu seluruh proses di dalam pemrosesan data elektronik mulai dari input hingga output cenderung secara otomatis. Bentuk penggunaan dan jumlah kertas cenderung minimal, bahkan seringkali tidak ada, sehingga untuk penelusuran dokumen audit berkurang dibandingkan sistem manual yang banyak menggunakan dokumen dan kertas. Yang kedua ada audit around komputer. Ini mengabaikan sistem komputer, tetapi yang dilihat atau yang diuji adalah input dan output. Yang ketiga ada audit through komputer, menggunakan bantuan komputer atau software untuk mengaudit. Selanjutnya ada how atau bagaimana metodologinya. Yang pertama ada merencanakan audit, yang kedua ada mengidentifikasikan kendala, yang ketiga ada mengevaluasi kendala dan bukti-bukti, yang keempat ada mendokumentasikan kendala dan mendiskusikannya dengan auditor. Yang terakhir adalah laporan atau membuat laporan dan mempresentasikan temuan-temuan kendala-kendala setelah diaudit. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang terkait dengan IT research dalam COBIT framework. Jadi yang pertama ini ada aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Yang kedua ada informasi. Informasi ini adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh komputer, biasanya sebagai hasil dari proses komputasi. Yang ketiga ada infrastruktur teknologi informasi. Ini merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Yang terakhir
ada human atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah user yang menjalankan dan mengelola semua ini, mengelola aplikasi, informasi, infrastruktur seperti itu. Jadi itu adalah jawaban saya untuk UTS mata kuliah audit sistem informasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.